Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Senang sekali saya Cici. Saya akan memandu juga seperti biasa setiap hari Jumat malam ya. Kita akan ketemu untuk bincang-bincang sehat ya, bincang-bincang tentang seputar kesehatan dan kaitannya dengan produk kita yang luar biasa yaitu Aitera Care. Dan kali ini kita juga sudah bersama-sama dengan dokter yang tidak asing lagi, yang selalu senantiasa memberikan ilmu-ilmunya ya yang luar biasa, dan beliau juga berkomitmen khusus untuk Bapak Ibu semua. Bahkan kalau tidak salah 2 minggu lalu beliau sedang dalam perjalanan juga bela-belain tetap hadir dan menyapa dari Bapak Ibu semua untuk terus memberikan informasinya ya dok ya. Dan sesaat lagi narasumber kita akan segera menyampaikan pemaparan tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu efektivitas dari produk Aitera Care tentang mengenai kaitannya dengan batu empedu. Nah, ini di sini Bapak Ibu mungkin kalau kita bicara tentang batu empedu ini udah nggak asing lagi ya. Gitu. Jadi untuk kaitannya nanti bagaimana ya apa sebetulnya, dan mungkin nanti akan dipaparkan juga sama dokter Setio mengenai gimana sih terjadinya kok kita bisa mengidap atau terpapar dengan adanya batu empedu ini gitu ya. Bagaimana terus juga uh, prosesnya ya sehingga bisa terbentuk batu empedu itu ada, dan juga yang lebih penting adalah peran dari Aitera Care untuk menyembuhkan dalam tanda itu membantu untuk meringankan keluhan bagi penderita batu empedu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Dr. Setio Budi Prayitno. Terima kasih. Silakan kita sama-sama saksikan, dokter. Kami persilakan, dok. Terima kasih, Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam kebajikan. Terima kasih juga dengan Terakhir. Ya, Budi, terima kasih. Ini kan lagi yang luar biasa menyampaikan mengenai manfaat, keistimewaan, kedahsyatan dan Oke, sepertinya sedikit ada kendala ya, dok, di koneksi ya, dok. Dokter Setio masih mute. Iya, Pak, ditunggu. Dokter masih mute, dok. Oke, suaranya terputus-putus. Sebentar. Ya, sekarang udah agak jelas. Ini memang koneksinya kurang bagus. Koneksinya nggak begitu bagus. Mudah-mudahan bisa ditekan. Sekarang udah bisa diterima lagi, Sekarang jelas, Bu. dok. Jelas ya. Ya, Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan. Satu kesempatan untuk diskusi, satu kesempatan untuk eh, berbagi. Dan hari ini atau malam ini kita coba mendiskusikan mengenai, atau ini terima kasih jelas-jelas suaranya ya, mengenai batu empedu. Ini mungkin akan jadi bahan yang menarik untuk kita sama-sama simak, bukan dari seorang Setio, tapi kita bisa kolaborasikan. Jadi silakan ada yang punya pendapat, masukan, argumentasi, pertanyaan nanti juga akan sama. Kita akan mengikuti Zoom malam hari ini sampai ke tanya jawabnya. Saya mohon izin, saya share materinya. Sekali lagi materi ini adalah satu materi yang bisa dikatakan eh, bahan yang harus kita pikirkan, bahan yang harus kita kaji, dan kita pakai pertimbangan yang baik, yang matang,
bisa membantu orang lain, bisa banyak membantu yang dengan penuh kesulitan karena maaf ketika bicara batu aduh udah identik banget, identik sekali ya, identik sekali dengan bedah, identik sekali dengan pengangkatan batu, bahkan pengangkatan kantong empedu. Ini yang menjadi apa namanya sesuatu yang jauh lebih harus dipertimbangkan berulang. Kenapa demikian? Karena saya pikirnya ada nggak upaya-upaya yang harus kita prioritaskan berhadapan dengan resiko terjadinya batu empedu. Jadi lebih mempertimbangkan bukan kejadian sudah terjadi batu empedunya, tapi kita harus mempertimbangkan bagaimana supaya kita terhindar. Ini jauh lebih sesuatu yang harus kita banyak diskusikan. Bagaimana kita menghindar dari kejadian batu empedu? Karena sudah terjadi batu empedu, komplikasinya, resikonya, dan seterusnya itu panjang dan tidak pernah berakhir. Artinya adalah penuh dengan segala kesulitan yang sangat-sangat luar biasa kita akan berhadapan karena berbicara di batu empedu. Nah, tapi sebelumnya saya minta izin juga kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa kantong empedu sebagai tempat terjadinya batu empedu tidak berdiri sendiri. Dalam bagian adalah bagian daripada pencernaan. Ini bagian daripada sistem pencernaan. Tapi kita ingat juga, Bapak Ibu teman-teman, saya selalu menyampaikan, sistem pencernaan itu tidak sendiri. Sistem pencernaan berarti terikat juga, berhubungan juga dengan sistem kardiovaskuler, berhubungan dengan sistem persarapan, berhubungan dengan kulit, berhubungan dengan seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Sehingga harus diyakini dari awal bahwa kalau terjadi sesuatu di organ, di sistem, maka sebetulnya adalah kita harus berorientasi juga pada tubuh secara utuh. Sekali lagi, tubuh secara utuh kita harus memberikan satu perhatian juga, bukan cuma memperhatikan kantong empedu yang sekarang dalam tanda petik karena sudah kejadian isinya adalah batu empedu. Ini harus dipertimbangkan. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat juga bahwa lebih dekat lagi kepada hati, livernya, ternyata sangat-sangat berperan batu empedu atau kantong empedu itu sendiri karena merupakan kantong berarti tempat penyimpanan sangat ditentukan oleh fungsi normal dari liver, fungsi normal dari hati, organ hati. Jadi ini yang harus disiasati. Jadi bukan kita berorientasi pada titik kantong empedunya dengan permasalahannya, tapi kita harus berpikir bahwa kantong empedu itu adalah hanya sebagai penyimpan. Dan itu akan ditentukan oleh normal atau tidaknya fungsi liver. Ini adalah fungsi liver secara utuh dari mulai fungsi untuk melakukan detoksifikasi, baik obat, apapun judulnya makanan dari kita yang tidak diperlukan, yang diperlukan diambil dan tidak diperlukan dikeluarkan. Demikian juga dengan hormonal, keterlibatan hormonalnya, keterlibatan imun sistemnya, memproduksi kolesterol untuk kebutuhan hormon, membantu untuk efektivitasnya vitamin D, kemudian sebagai penyimpanan mineral, penyimpanan vitamin, liver, kemudian sintesa protein. Ini adalah protein semua, trombinnya, protein, albuminnya, seroplasminnya, ini adalah protein yang notabene diperlukan oleh tubuh kita dan normal. Demikian juga membalancekan atau menyeimbangkan antara gula yang dipakai dan gula yang disimpan. Gula yang dipakai harus benar-benar tidak di atas normal, kalau berlebihan akan disebut sebagai glikogen. Ada tempat penyimpanan glikogen di liver. Nah,
Yang terakhir ini yang kita diskusikan banyak, yaitu liver inilah yang memproduksi garam atau asam empedu, atau lebih mengena lagi ke dalam bentuk garamnya, yang membentuk cairan empedu. Itulah liver. Jadi adalah disimpan di kantongnya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa asam empedu itu? Untuk apa garam empedu itu? Untuk apa cairan empedu itu? Adalah untuk membantu pencernaan. Karena dari kantong ini akan dipompa atau akan dikeluarkan atau akan terpompa, terambil karena mekanisme yang sudah disiapkan, yaitu masuk sampai ke salurannya, kemudian akan keluar melalui satu pintu khusus di usus 12 jari. Jadi artinya akan membantu pencernaan, menetralisir bakteri dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada garam empedu, asam empedu atau cairan empedu. Artinya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, berarti kita harus punya orientasi kalau liver ini baik, memproduksinya dari sisi yang jumlah yang tidak berlebihan, dari yang satu tidak berlebihan, yang kedua penyimpanan juga tidak berlebihan. Karena ada hubungannya nanti pada penyimpanannya. Artinya adalah penyimpanan tidak berlebihan, sehingga kantong empedu akan berisi secukupnya, kemudian akan dipakai secukupnya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tergantung pada fungsi liver, dan itu harus dalam konteks normal. Kalau konteks normal di fungsi liver, berarti konteks normal lagi juga di saluran pencernaannya. Kalau kita berharap saluran pencernaan juga normal, berarti kita berharap sistem lain juga dalam konteks bahasa yang sama, yaitu dalam kondisi sehat. Kardiovaskulernya sehat, paru-parunya sehat, saluran kemihnya, ginjalnya sehat, pembuangan eh, kelebihan metabolisme melalui permukaan kulit juga sehat. Ini harus kita apa namanya, hubungkan, meskipun yang kita bicarakan cuma kantong empedu. Karena karena fungsi dia terhubungan dengan sistem lain. Ini termasuk sistem hormonal. Ketika ada gangguan hormonal maka sama, akan juga akan mengganggu. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu supaya lebih mempermudah. Sisinya ada di sini, kalau dari bagian bawah daripada depan. Kemudian ini ada saluran, saluran yang nantinya akan masuk ke tubuh. Jadi cairannya masuk di sini. Bersamaan dengan enzim dikeluarkan oleh pankreas, bukan insulin ya. Kalau insulin bicaranya beda, dia dialirkan melalui pembuluh darah. Tapi kalau enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan melalui saluran yang pintunya sama. Amilase, lipase, tripase untuk protein, untuk lemak dan juga untuk karbohidrat. Ini enzimnya keluar sama di sini. Itu sama di usus. Artinya berarti sekali lagi liver yang sedemikian besar, atau kecil atau jauh banget, ini penentunya ada di liver. Penentunya ada di liver. Fungsi liver normal, maka kita akan punya kesehatan di kantong empedu kita. Ini pergerakannya. Jadi ketika diproduksi cairan, kemudian tersimpan di dalam kantong empedu dan akan terpompa. Akan terpompa masuk secara normal, kemudian masuk ke saluran jari. Ini normal. Artinya memang secara rutin karena kita makan, karena ada makanan, karena ada kita makan, masuk ke lambung, terjadi pengosongan lambung. Setiap ada pengosongan lambung, itu memberikan isyarat untuk pempakan garam empedu. Jadi setiap ada makanan yang masuk, dia harus sudah belajar di aksen lambung. Setiap masuk ke 12 jari makanan yang sudah diolah di lambung,
dengan asam lambung, dengan pergerakannya lambung, ini akan masuk di sini dan akan memerlukan sekali lagi, akan memerlukan secara otomatis akan memerlukan enzim yang berasal dari pankreas. Itu satu satu apa namanya? Satu sistem, bisa dikatakan satu format yang tidak bisa lepas. Secara normal akan terjadi seperti itu, bahwa cairan empedu, asam empedu, garam empedu akan keluar karena ada makanan yang siap untuk dicerna. Jadi betul-betul memang diperlukan. Itu yang terjadi. Jadi ada seperti ini, kalau tidak ada darah dari darah, liver, dan seterusnya. Kemudian diproduksilah eh, garam empedu, cairan empedu. Ini yang di eh, apa namanya, yang gambaran yang jelas banget. Yang pada akhirnya akan masuk ke halus. Secara keseluruhan masuk ke halus. Nah, yang jadi catatan penting adalah karena di sini ada sistem portal, ada satu sistem peredaran yang terkontrol dan kan terus berputar. Garam dulu yang dihasilkan atau asam dulu yang dihasilkan, kemudian diadakan pencernaan, itu 99%, 9, mohon maaf, 95% akan kembali ke dalam liver. Ada sistem. Jadi hanya 5% yang akan mengikuti pencernaan. Ini setelah dipakai nih, di usus udah cari turun sampai ke usus halus, usus halus sampai nanti ke usus besar hanya sedikit sekali, dia akan jadi lagi. Artinya memang diperlukan. Asam empedu itu memang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi soalnya yang akan muncul adalah ketika jadi yang sifatnya patologis. Sifatnya adalah memang kacau. Ini kalau kita lihat, untuk apa sih empedu itu, untuk apa sih cairan empedu itu atau garam itu untuk apa? Untuk membantu pencernaan dalam menghancurkan lemak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membantu menyerap kembali atau menyerap vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Karena fungsinya adalah berhubungan dengan lemak. Dan otomatis kalau ada sesuatu yang negatif, sampah katakanlah, harus dikeluarkan. Nah, itulah tugas daripada garam mempedu. Contohnya jelas ketika kita makan makanan dan mengandung lemak, sekali lagi akan mengandung lemak, maka hormon akan memberikan induksi atau akan memberikan sinyal agar kantong empedu itu merilis asam empedunya, merilis garam empedunya ke usus halus. Dalam hal ini usus 12. Jadi kemudian baru duodenum, jejunum, ilium akan masuk ke usus halus. Ini proses yang terus berlangsung setiap ada makanan. Apalagi makanannya mengandung lemak. Dan rata-rata kita selalu mengandung lemak. Ini akan keluar. Demikian juga ketika ada makanan atau ada zat yang sifatnya adalah toksin, beracun, maka garam empedu pun akan bergerak. Garam empedu akan diberikan instruksi untuk dipakai. Sehingga akan keluar bersama dengan garam empedunya melalui feses, melalui buang air besar. Nah, kalau terjadi kekurangan, kebalikannya, kalau terjadi kekurangan garam empedu, sementara, mohon maaf, zat-zat yang sifatnya beracun banyak masuk dalam tubuh kita atau ada dalam tubuh kita, maka kita akan merasa sakit, kita akan keracunan, kita akan bermasalah dengan racun-racun itu. Nah, sekali lagi, eh, sistem pencernaan maupun sistem yang lain dalam tubuh termasuk adalah hormonal pasti akan melibatkan. Dan salah satunya adalah kalau terjadi kekurangan garam empedu, maka ini adalah penyebab apa namanya, terjadinya gangguan hormonal karena hormonal dibentuk oleh kolesterol. Kolesterol dibentuk di dalam liver.
Kalau terjadi gangguan ini, maka terjadi gangguan hormonal. Nah, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau sudah terjadi batu, sekali lagi, kalau sudah terjadi batu di dalam kantong empedu, maka mulai muncul berbagai keluhan. Sekali lagi, mulai muncul berbagai keluhan. Dokter Setio, suaranya terputus ya dok? Dok, suaranya terputus dok. Mungkin iya, mungkin bisa diulang lagi dok sebentar. Bu Suci, Iya dok. sekarang Oke, Bapak Ibu, sepertinya dari Dokter Setio ada terkendala jaringan internet ya. Kita tunggu kembali Dokter Setio masuk. Nah, jadi tadi disampaikan juga oleh Dokter Setio bahwa sebetulnya asam empedu ini sangat penting dan dibutuhkan ya. Jadi tadi kita lihat betapa pentingnya uh, peran dari asam empedu ini. Jadi dia menghancurkan lemak yang ada dalam tubuh, kemudian juga mengeliminasi sisa-sisa sampah dari metabolisme yang kita dapatkan sehari-hari ya, gitu Bu ya. Nah, sepertinya Dokter Setia udah kembali lagi. Gimana dok? Udah bisa ya mohon dok? maaf ini, mohon maaf. Saya Iya, iya. masuk lagi ya, saya ulang lagi ya. Ini mungkin Ah, masuk di jadi posisi tadi dok dari slide yang ini ya. terakhir. Mm-mm. Slide-nya tampak, Bu Suci kelihatan. Iya, sekarang terlihat. Eh, tolong dikoreksi lagi nanti kalau dikasih syarat lagi kalau ada gangguan. Saya minta izin kamera saya tutup coba. Kalau kamera ditutup mungkin Uh, akan jauh lebih. Koneksi agak Saya izin. bermasalah. Baik-baik, silahkan. Oke, terima kasih. Nah, mungkin akan lebih leluasa untuk sinyalnya supaya tidak terganggu lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika sudah terjadi batu ginjal, memang awalnya tidak terlalu digubris, awalnya tidak terlalu bermasalah atau tidak mengganggu. Makanya adalah batu empedu itu adalah sesuatu yang sifatnya silent, penyakit yang tidak digubris sama sekali. Karena memang kadang-kadang tidak memberikan satu gejala apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi kolik, kalau sudah mulai terjadi rasa sakit dan sakitnya itu luar biasa, baru kemudian ribut dan baru kemudian minta diperiksa. Dan apa yang terjadi pada pemeriksaan itu? Ternyata sudah komplikasi. Jadi hampir semua kondisi batu empedu itu kejadiannya adalah sudah dengan komplikasi, sudah dengan sumbatan total, sudah apa namanya berhubungan dengan ada gangguan di pankreas, sampai juga menyumbat saluran enzim dari pankreas. Memang karena titiknya sama. Sehingga apa yang terjadi? Rasa sakit yang luar biasa, bergelombang, tapi berjalan terus. Sekali lagi, tapi berjalan terus ketika sudah mulai ada batu ginjalnya. Rasa sakit ini mengikuti apa namanya periode tertentu, apalagi kalau sudah makan makanan yang mengandung lemak, makanan enak itu pasti langsung terasa sekali eh, gejala sakitnya. Ini bisa berlangsung mingguan, bisa berlangsung tahunan, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Itu ciri khas daripada gejala dari batu empedu. Pada kasus yang sudah berat, pada kasus yang sangat berat, disertai juga dengan demam, disertai dengan menggigil,
terus kemudian jantung yang berdebar-debar, dan matanya cekung. Karena apa? Karena rasa sakit yang berlangsung lama itu membuat kurang tidur dan seterusnya. Konsentrasi apa namanya depresinya, frustasinya karena rasa sakit yang luar biasa akibat terjadinya atau sudah terjadinya batu empedu. Dan ketika ada pemeriksaan atau ketika memperhatikan urinnya itu rata-rata itu lebih gelap, lebih berwarna, tidak bening tapi lebih gelap. Ini juga menandakan bahwa ada satu kejadian di sistem lain tapi bisa terbaca di sistem kemih. Kenapa demikian? Karena pasti akan berhubungan dengan enzimatiknya, berhubungan dengan pembuangannya, detoknya, dan lain sebagainya akan memberikan satu gambaran bahwa urinnya lebih berwarna gelap. Ini menunjukkan adanya batu empedu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin akan bisa mewakili lagi. Ini adalah gambaran batu empedu itu tidak mungkin satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin lima. Batu empedu itu banyak sekali dengan ukuran yang beraneka ragam, dengan ukuran yang luar biasa. Artinya, sekali terbentuk, sekali terjadi kristalisasi di kantong empedu kita, maka inilah proses yang harus betul-betul kita hindari. Karena akan terus memproduksi batu lagi dengan pola yang sama. Ini gambarannya ini baru saja diangkat di operasi, masih ada darah dan sebagainya. Ini sejumlah sekian banyak. Karena tidak mungkin satu dari satu kantong empedu yang kecil itu. Dengan ukuran beraneka ragam, tapi luar biasa. Nah, kalau dibagi batunya, katakanlah karakteristik dari batunya, yang satu dikatakan sebagai batu kolesterol. Kenapa demikian? Karena didominasi oleh kolesterol. Jadi bahan bakunya memang kolesterol ketika berbicara di batu kolesterol. Artinya sekali lagi berarti ada ketidakseimbangan antara eh, produksi dengan pembuangan. Sekali lagi, produksi dengan pembuangan. Sehingga dengan demikian di kantong empedu maka terjadi endapan berlama-lama dan seterusnya. Sementara satu lagi batunya adalah dikatakan sebagai batu pigmen karena berasal daripada bilirubin. Ini lebih berwarna. Kalau di sini lebih kekuning-kuningan, hijau kekuning-kuningan, katakanlah kalau di sini lebih gelap. Coklat, hitam itu adalah gambaran daripada batu pigmen. Keduanya akan bisa terjadi. Tapi yang perlu kita sorot adalah karena di sini bilirubin, di sini juga kolesterol. Yang harus kita sorot adalah kolesterol. Ini lebih banyak kejadian dengan batu kolesterol. Ini gambarannya. Ini adalah yang gelap, pigmen, batu pigmen ini adalah yang lebih ke kuning ataupun hijau, katakanlah ini adalah batu kolesterol. Kalsifikasinya atau terjadi kristalisasinya berdasarkan bahan yang ada di dalam kebiasaan kita makan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melihat sekali lagi kenapa saya menyoroti di kolesterolnya, apa yang menjadi penyebabnya sekarang? Kira-kira dari sisi mana kita harus perhatikan? Apa yang menjadi penyebab terjadinya batu pedu? Kalau kita melihat dari sini, ini sudah jelas. Ternyata yang didominasi oleh kadar kolesterol yang tinggi dalam darah kita. Yang kedua adalah baru hiperbilirubin. Ini yang kedua. Tapi yang utama adalah ini. Ketika kalaupun prosesnya kolesterol normal, bilirubin normal dan berjalan, berarti tidak tercipta batu, akan berjalan. Tapi kalau ada stuck terjadi, produksi berlangsung, tapi kemudian tidak dipakai. Nah, ini juga sama. Maka yang terjadi adalah terlalu banyaknya eh, garam empedu atau asam empedu yang ada di dalam kantong berlama-lama tidak terpakai, maka juga akan menyebabkan sama. Jadi adanya stasis di dalam kantong empedunya.
Gangguan inilah yang menyebabkan gangguan pengosongan isi dari kantong empedu. Maka terjadilah batu empedu. Kita lihat gambarannya adalah seperti ini. Ini akan lebih mewakili. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, eh, selalu dari statistik, mohon maaf ya, selalu dari statistik akan disebutkan bahwa ada faktor keturunan. Karena statistik menunjukkan ke sana. Jadi ada gen, ada faktor keturunan yang memang bapak, ibu, dan di atas nah itu ada riwayat dengan batu. Batu ginjalnya, batu empedunya, batu yang lainnya. Memang ada faktor genetik dan ini tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti dominan, meskipun lingkarannya ini besar, tapi bukan berarti dominan. Ada faktor genetik di sana. Tapi kita harus ingat, makanan berarti faktor dari pencernaan kita. Makanan berarti adalah faktor pencernaan kita. Kemudian liver tadi sudah disampaikan. Liver memproduksi garam empedu, liver memproduksi asam empedu. Kemudian pengosongan dari kantong empedu sendiri. Jadi pengosongan dari kantong empedu itu sendiri atau transisinya harus cepat antara diproduksi dan dipakai. Diproduksi, dipakai. Itu harus ada transisi yang tidak boleh lambat. Kalau terjadi kelambatan dari sini, ini hal yang sama. Memungkinkan untuk terjadinya batu empedu. Jadi kita harus berpikir bahwa ini adalah satu kunci faktornya, tidak satu faktor, tapi melibatkan faktor lain. Genetiknya, pencernaannya, artinya kalau pencernaan berarti di sini termasuk makanan kita, ini apa yang biasa kita makan. Ketika makanannya sudah selesai, livernya sendiri, livernya memproduksi banyak nggak? Berlebihan atau tidak? Terangsang tidak untuk melakukan pembentukan. Demikian juga dengan pengosongannya. Pengosongan daripada kantong dulunya. Dan transisi antara diisi dan dipakai. Diisi dan dipakai. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian kira-kira gambarannya seperti ini. Bagaimana kadar kolesterol di dalam darah kita? Ini adalah akibat daripada makanan yang kita makan. Berarti darahnya juga sama. Dilibatkan kepada kolesterol di dalamnya. Karena ini akan berpengaruh terhadap fungsi liver. Kalau makanannya banyak mengandung kolesterol, berarti kejadiannya katakanlah diasumsikan adanya peningkatan kolesterol, penyerapan kolesterol di dalam pencernaan. Gambaran sehingga di dalam darah tinggi. Kalau ini yang terjadi karena kolesterolnya juga tinggi dan seterusnya, maka liver akan memproduksi kolesterol. Nah, yang sama sekarang, ketika kolesterol diproduksi, maka garam empedu pun akan banyak. Faktor genetik tadi udah disinggung, kemudian transisinya ini harus cepat, katakanlah tidak boleh lambat. Demikian juga dengan pengosongannya, supaya tidak terjadi stagnasi, supaya tidak terjadi stuck, supaya tidak terjadi stasis di kantong empedunya. Ini yang mewakili Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini lebih praktis gambarannya. Ini adalah yang sehat ketika kantong empedu menerima hasil katakanlah, tapi kemudian dipakai. Tapi kalau udah mulai statis, sudah mulai ada satu gangguan, ini mulai berubah. Jadi dihasilkan tapi tidak dipakai, dihasilkan tidak dipakai. Dan di sini sudah mulai terbentuk batu meskipun masih halus tapi sudah terbentuk. Akan berlanjut terbentuk batu yang keras. Di sini mungkin batunya tidak terlalu keras, tapi di sini sudah keras. Sudah akan terdeteksi oleh pemeriksaan X-ray. Ronsen sudah bisa mendeteksi adanya batu. Di sini belum terdeteksi, tapi di sini sudah terjadi karena sudah ada statis. Nah, cara singkat gambarannya, kalau ini terjadi proses pembentukan batu, maka kemudian juga setelah akan terjadi keterlambatan pengosongan dan sebagainya, sehingga terjadi peradangan. Peradangan akan mempersulit lagi, bukan cuma batu, tapi juga terjadi peradangan di dalam kantong empedunya. Sehingga apa yang terjadi ketika pemeriksaan bukan cuma yang tampak batunya saja yang banyak, tapi kantong empedunya juga sudah rusak karena terjadinya peradangan yang terus-menerus. Peradangan yang akan memberikan kerusakan juga pada kantong empedunya. Sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh
rumah sakit. Pengangkatan seluruhnya. Sekali lagi, pengangkatan seluruhnya, bukan cuma batunya yang diambil, tapi kantong empedunya juga diambil. Ini yang menjadi catatan penting buat kita semua. Akan melibatkan operasi. Nah, ini adalah yang perlu kita siasati, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita hanya berbicara di tingkat di kolesterolnya saja, mungkin tidak akan ada yang meributkan. Kenapa? Karena seluruh dinding sel kita juga kolesterol. Hormon isinya kolesterol. Tapi kalau sudah terjadi di dalam kantong empedu, itu sudah berbeda. Karena kolesterolnya sudah bukan kolesterol seperti biasa. Inilah yang menjadi calon terjadinya batu empedu. Karena sudah bercampur dengan yang lain. Dengan fosfolipid, dengan garam empedu ditambah lagi kolesterol yang berlebihan karena diproduksi oleh liver, maka akan memungkinkan di kantong empedu itu lebih konsentrat, lebih pekat lagi. Nah, inilah diperlukannya bagaimana kita agar memungkinkan bisa lebih melarutkan kepekatan tadi. Jadi kalau di sini adalah kata kuncinya pekat, maka peran apa yang bisa mengurangi kepekatan sehingga pembentukan batu akan bisa dihindari dan seterusnya. Ini catatan penting buat kita. Bagaimana mengurangi kepekatan asam empedu, garam empedu yang diproduksi. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika kolesterolnya itu sudah mengalami perubahan, tadinya sederhana mengalami perubahan dan terjadi apa namanya pembentukan inti batu, inti batu nih batu tapi sudah mulai eh, terbentuk titik-titik yang berbeda. Maka di sini sudah mulai terjadi kristalisasi. Ketika kristalisasi ini bertambah lagi, ini komponen-komponen yang akan mempengaruhinya. Kalsiumnya, lecitin, dan sebagainya akan mengurangi, di sini akan menambah. Menambah terjadinya batu. Menambah mempercepat terjadinya kristalisasi. Terus kumpul lagi lebih banyak lagi. Ini udah mulai terbentuk batu. Dan ketika batu bentuk halus ini stuck lagi, tidak bisa dikeluarkan lagi, maka terjadilah betul-betul secara ronsen sudah terbaca memang batu dengan ukuran yang bisa dinilai, ukuran yang bisa dihitung. Tampak betul-betul berapa miligram, berapa mililiter, dan seterusnya. Itu akan kelihatan sekali. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mungkin yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana peran ITERA sendiri dalam penanganan batu empedu. Kenapa demikian? Karena kita berkonsentrasi kepada apa yang terjadi pada batu empedu, itu yang pertama. Dan yang kedua, tubuh kita sendiri harus betul-betul kita mempertimbangkan bahwa batu ini terbentuk karena memang proses yang abnormal. Batu ini terbentuk karena memang proses yang tidak seharusnya terjadi. Kalau normal, tidak akan terjadi batu karena di sana memang diperlukan garam empedu, diperlukan asam empedu. Itu tidak bisa dihindari karena memang diperlukan oleh pencernaan. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman konsentrasikan pada eh, saya ingin mendapatkan satu kesepakatan, bukan batu empedunya yang harus kita diskusikan panjang, tapi justru bagaimana mencegah kita untuk tidak terjadi batu empedu. Itu jauh lebih penting. Nah, sekarang bagaimana kita, bagaimana peran ITERA, satu persatu kita melihat. Ya, siapa sih yang menjadi resiko terjadinya batu empedu? Ini yang pertama, yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Yaitu dari sisi usia. Usia tidak bisa didiskusikan, usia tidak bisa didebatkan. Kita akan masuk di usia 40, 50, 60, berarti udah ada tanda-tanda risiko di batu empedu. Tapi kemudian usia dan gender kita tidak bisa menghindari. Jenis kelamin nggak bisa. Ternyata
pada wanita lebih banyak. Walaupun pada laki-laki ada, tapi pada wanita lebih banyak. Ya, nah ini yang perlu kita siasati bareng-bareng. Bapak Ibu, ini yang harus disiasati. Gangguan yang terjadi pada profil lemak, artinya adalah entah itu berbicara di kolesterol, bicara di trigliserida, bicara di fraksi-fraksi lemak, kolesterolnya, ini pasti akan berdampak atau akan menimbulkan terjadinya batu empedu. Demikian juga dengan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Karena yang mengandung lemak dan kolesterol akan memungkinkan terbentuknya batu lebih cepat, lebih banyak, dan seterusnya. Tentukan ini bisa kita siasati, ya. Atau penurunan berat badan yang cepat sekali. Ini juga sama, memungkinkan untuk terjadinya batu empedu. Aktivitas gerak yang kurang, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kurang olahraga adalah salah satu, sekali lagi, kurang olahraga adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu batu empedu. Kalau bicara di berbagai metabolik, penyakit metabolik, diabetesnya, hipertensinya, gangguan jantung dan pembuluh darah, ini pasti akan mewarnai hal yang sama. Terus kebiasaan lain adalah konsumsi alkohol dan juga merokok. Ini faktor yang akan bisa kita pertimbangkan bareng-bareng. Yang harus kita siasati dari sini adalah tausiah tidak bisa didiskusikan. Jenis kelamin tidak bisa didiskusikan. Tapi bagian ke bawah ini kan bisa masih bisa berperan. Kita bisa berupaya untuk menurunkan berat badan, kita bisa mengontrol lemak dan kolesterol dari makanan kita. Ini bisa kita kontrol, artinya kita bisa melakukan. Demikian juga dengan olahraga kurang bergerak, ini kita bisa lakukan. Ini pasti tidak ada motivasi atau tidak. Untuk menghentikan alkohol, untuk menghentikan rokok dan seterusnya itu motivasi yang kuat sekali, apalagi ada riwayat dengan keluarga dengan batu empedu. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini yang harus kita sorot betul-betul. Sekali lagi saya mengingatkan, tubuh itu utuh, sistem yang satu dengan yang lain pasti sangat berhubungan, dan jeleknya lagi adalah penyakit itu kedisiplinan komunikasi. Jadi, mohon maaf, batu empedu pun sama. Dari awal tidak akan memberikan gejala yang membuat orang mau memeriksakan diri, mau minta bantuan, tidak. Tapi ketika sudah terjadi komplikasi, ketika sakitnya luar biasa, baru kemudian akan minta pertolongan, baru akan meributkan eh, pemeriksaan dan seterusnya. Karena sudah komplikasi, jadi sudah jauh terlambat. Saya ingin selalu mengingatkan, atau kita sama-sama harus saling mengingatkan, jangan hanya pada fokus pada organ yang bermasalah. Jangan pada empedunya, jangan pada kantong empedunya saja. Karena kantong empedu adalah bagian daripada sistem yang banyak sekali. Baik sistem pencernaan maupun sistem lain. Jadi kita harus berorientasi juga ke sistem lain. Nah, inilah peran daripada ITERA. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dari awal menyimak mengenai ITERA, maka judulnya adalah sehat. Sehatnya secara keseluruhan. Tidak fokus pada satu penyakit A, penyakit B, penyakit C. Awal kita menerima ITERA itu betul-betul satu satu apa namanya gelombang elektromagnetik yang memang sehat. Sekali lagi, yang memang baik untuk tubuh kita. Jadi dari penjelasan awal, dari penemuan awal katakanlah mengenai gelombang terapi, manfaatannya pada dunia kesehatan, ini sudah tidak mengarah ke satu topik, tapi memang sangat baik untuk tubuh. Artinya kita akan bisa menerima, kapanpun kita bisa menerima gelombang tera untuk keperluan sehat kita. Bukan untuk keperluan menghancurkan batu empedu lain dengan ISWL, lain dengan litotropi. Itu berbeda. Tapi gelombang tera adalah untuk sehat tubuh kita. Nah, inilah yang harus kita siasati bagaimana peran daripada ITERA
ketika berhadapan dengan pasien yang sudah batu empedu. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi yang menarik. Ini tidak perlu diceritakan lagi bagaimana keistimewaan dari ITERA dengan apa yang sudah kita punya testimoni, punya pengalaman pemanfaatannya. Yang pertama adalah fungsi pemanasan, pasti akan didapatkan. Karena dengan blow ITERA, kita akan merasakan ke sana. Dan gelombangnya sendiri, walaupun bukan cuma dari sisi pemanasannya saja, gelombangnya sendiri memang berbeda dengan gelombang lain karena bisa menembus jauh ke dalam. Sehingga bisa dirasakan sampai ke permukaan lebih dalam daripada kulit, otot, dan seterusnya. Akan bisa menyentuh. Demikian juga dengan bagaimana kita berperan bisa menyentuh apa namanya kantong empedu, liver dan lain sebagainya. Pasti akan tersentuh oleh gelombang tera yang ada di dalam iterator. Jadi sekali lagi pusatkan konsentrasikan pada eh, orang yang mengalami batu empedu, tapi bukan cuma pada livernya, mohon maaf, bukan cuma sekedar pada kantong empedu dan batu empedunya, tapi juga pada liver dan tubuhnya. Ini jadi satu penting. Ini yang dilihat, saya ingin melihat atau saya ingin mewakilinya saja dari sisi panas. Ini satu tulisan yang tidak langsung pada iteranya, tapi paling tidak ada efektivitas pemanasan, ada efektivitas panas seperti kita melakukan blow dengan menggunakan itera. Dan mekanismenya pasti akan berpikir karena apa? Gejala yang dikhawatirkan, gejala yang diributkan oleh seorang yang dengan batu empedu adalah rasa sakit. Sekarang pertanyaannya, bagaimana itera bisa menekan rasa sakit? Yaitu dengan fungsi pertama, dengan hitnya saja. Maka kita akan mendapatkan terapi ini dengan itera pasti akan meningkatkan temperatur yang ada di dalam tubuh kita. Kulitnya, ototnya, demikian juga dengan bagian dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan aliran darah dan akan meningkatkan metabolisme. Meningkatkan metabolisme dengan catatan adalah positif. Artinya kita sedang berusaha dalam tanda petik menormalkan fungsi liver. Karena pada dasarnya perubahan kolesterol menjadi garam empedu dan seterusnya itu adalah karena proses metabolisme. Maka ketika metabolisme ditingkatkan atau diperbaiki, kita berpikir ada perbaikan pada fungsi liver dalam pembentukan garam empedu, asam empedu sampai tidak terjadinya eh, batu empedu. Demikian juga dengan rasa sakit ini otomatis rasa sakit pasti akan mengalami satu penurunan. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian jangan ragu meskipun sudah terlanjur, katakanlah sekarang sudah terlanjur nih. Saya tidak tahu nanti keputusannya seperti apa. Karena ini adalah satu diskusi yang menarik. Ada jeda waktu sebelum dilakukan operasi. Atau minta waktu karena dalam tanda petik tidak siap secara mental untuk dioperasi misal. Maka kita bisa memanfaatkan ITERA. Demikian juga dengan eh, apa namanya pemanfaatan lain. Karena sini sudah terlanjur. Ini Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika panas itu menyentuh badan kita, maka akan diterima oleh tubuh kita. Dari mulai perifer, dari mulai ujungnya saraf, itu akan mengalir, akan terjadi seperti itu, sampai nantinya melibatkan susunan saraf pusat dan betul-betul akan mengurangi rasa sakit. Ini adalah mekanisme bagaimana HIIT berperan dalam mengurangi rasa sakit, apapun sakitnya, baik pada ototnya, pada visceral, liver, dan lain sebagainya, pasti akan mengalami pengurangan rasa sakit. Demikian juga ini langsung spesifik pada rasa sakit dan langsung memang betul-betul dikondisikan pada low back pain. Ini satu gambaran. Kenapa dok bicaranya kok low back pain? Ini kan bukan low back pain seperti saraf terjepit. Betul. Memang ini adalah bukan low back pain pada saraf terjepit batu empedu. Tapi rasa sakitnya itu di refer akan dikirim ke semua tempat sampai ke tulang belakang sana akan merasakan.
seorang yang terkena serangan batu empedu atau kolik empedunya itu sama dengan sakitnya yang luar biasa sampai ke tulang belakang seperti hanya low back pain. Jadi ketika terjadi sakit seperti low back pain, maka peran daripada heat therapy akan sangat berperan. Apa yang terjadi? Heat therapy akan mulai dari permukaan. Ini yang tadi terjadi, hal yang tadi saya diceritakan. Meningkatkan aliran darah, meningkatkan metabolisme, maka disinilah mulai akan bekerja. Dan ketika ini sudah bekerja, rasa sakit akan betul-betul mengalami suatu pengurangan. Akan didapatkan suatu pengurangan rasa sakit karena memang itu yang diharapkan untuk kejadian sakit apapun, termasuk otot maupun low back pain seperti yang diceritakan tadi. Ini adalah rasa sakit. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seperti yang selalu saya jelaskan, ini adalah heat therapy atau berlaku ketika kita memberikan blow dengan ITERA karena mendapatkan efek panasnya akan mempengaruhi, sekali lagi, akan mempengaruhi liver. Jadi kita tidak perlu ragu di sana. Akan mempengaruhi fungsi liver karena heat stroke-nya itu akan mengenai protein P2. Pasti ada di liver, pasti ada di pankreas, pasti ada di pembuluh darah, pasti ada di otot. Sehingga dengan demikian, heat atau peran daripada ITERA dengan adanya pemanasan karena gelombang tera yang sedemikian rupa bisa menyentuh sampai ke dalam, sampai ke tulang. Ini kita bisa harapkan juga dengan liver. Perbedaannya adalah ini bukan tulang. Ini jadi catatan penting. Liver bukan tulang. Jadi mohon ada kehati-hatian ketika kita memanaskan daerah liver karena bukan tulang. Ini juga catatan penting. Tapi dengan secara bijak, dengan secara perlahan, dengan betul-betul inginnya adalah positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Heat therapy akan langsung juga sekali lagi mempengaruhi fungsi daripada liver. Jadi akan memperbaiki mitokondria atau fungsi mitokondria berarti fungsi selnya sendiri hepatositnya ini akan berperan sekali. Saya mohon maaf ini satu literatur yang tidak bisa di upload karena memang harus berbayar. Hubungannya apa sekarang antara heat therapy dengan fungsi liver? Seperti yang tadi. Kalau fungsi liver diperbaiki, bukan kolesterol, bukan cuma lemak, demikian juga dengan karbohidrat, dengan penyimpanan glikogennya, ini akan berperan, atau ini akan berfungsi secara normal. Pembentukan garam empedu normal, tidak berlebihan, pembentukan kolesterol juga normal, tidak berlebihan, sesuai dengan keperluan badan, sehingga akan bisa mengatasi. Dan pada akhirnya adalah negatifnya lemak, negatifnya asam lemak, itu juga tidak akan mempengaruhi sampai terjadinya perlemakan hati. Ini gambaran yang sama nih, antara perlemakan hati memang di hatinya, sementara pembentukan batu empedu ada di kantong empedunya. Ini tidak beda. Demikian juga dengan kegemukan. Kegemukan juga sama. Perlemakan di badannya, perlemakan di livernya, pembentukan batu empedu di kantong empedunya. Itu dalam korelasi yang sama. Sehingga dengan demikian, heat therapy pasti akan sangat berperan. Pasti akan sangat mempengaruhi apa yang kita harapkan bersama. Literatur yang berbeda benar akan bisa mewarnai ini dua literatur yang sama langsung berhubungan heat shock protein 72-nya melakukan regulasi, melakukan satu perbaikan kepada penumpukan lemak di dalam hati. Penumpukan kolesterol, pembentukan kolesterol dan sebagainya ini di dalam hati. Kenapa literatur ini akan bisa mewakili? Karena hal yang sama. Kalau terjadi akumulasi lemak di dalam liver, kalau berlebihan kolesterol, maka pembentukan garam empedu juga berlebihan. Kalau pembentukan garam empedu berlebihan, sementara pemakaiannya tidak seperti yang diharapkan, maka akan terjadi stasis. Ini yang harus kita sama-sama siasati. Jadi sekali lagi, gemuk, perlemakan hati, dan pembentukan liver. Ini korelasi yang sama. Nah, ketika diberikan, sekali lagi, ketika diberikan heat therapy, maka ada perbaikan kepada metabolisme secara sistemik.
Maka dengan demikian akan terjadi perbaikan kesehatan daripada mitokondria, sel hati. Demikian juga dengan apapun yang terjadi, pembentukan radikal bebas karena perlemakannya yang berlebihan. Demikian juga dengan penyimpanan lemak, penyimpanan batu empedu, penyimpanan garam empedu, pembentukan asam empedu. Itu akan berlebihan karena akumulasi yang sama. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Berat badan pun akan mengalami pengurangan. Ini satu satu studi, satu penelitian yang betul-betul diwakili ke arah sana. Yang pertama adalah berat badan. Ini kalau heat terapinya atau panasnya tidak terlalu memungkinkan. Ini heat terapi betul-betul sesuai, maka terjadi penurunan berat badan. Food intake juga hal yang sama. Demikian juga dengan eh, efisiensinya makanan. Ini juga signifikan, perbedaannya signifikan sekali. Dan pembentukan lemak. Tidak akan terjadi pembentukan lemak karena heat terapi yang dilakukan. Demikian juga dengan fungsi terhadap gula. Ini gula, kadar gula puasa, kadar insulin puasa, signifikan sekali. Kadar gula, demikian juga dengan gambaran yang sama, sangat signifikan, sangat berbeda sekali dengan yang tidak mendapatkan satu terapi dengan sesungguhnya hit terapi. Insulin juga dievaluasi, hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mengalami signifikansi. Satu perbedaan yang betul-betul memang diharapkan untuk perbaikan daripada metabolisme tubuh, metabolisme sel hati, sehingga tidak akan beresiko lagi. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Ketika heat therapy diberikan, ketika ITERA di blow dalam tubuh kita, maka akan bertindak sebagai heat therapy dan akan diterima oleh heat shock protein 72. Inilah yang akan memperbaiki mitokondria sel. Inilah yang akan meningkatkan oksidasi asam lemak. Sehingga balik lagi akan menurunkan penyimpanan lemak, sehingga dengan demikian toleransi terhadap glukosa juga akan meningkat, dan dengan demikian akan terpakai. Maka ini rute inilah yang dilakukan sehingga betul-betul bahwa heat therapy itu sangat berperan sekali pada konteks eh, penumpukan lemak di dalam hati. Penumpukan lemak di dalam hati, kegemukan, penumpukan lemak di dalam hati, dan juga pembentukan batu empedunya itu sendiri. Ini gambaran yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika heat therapy diberikan, maka kita berharap sekali oksigen, CO2, kemudian fungsi liver secara keseluruhan, peredaran darah, ini yang mengalami satu perbaikan. Ketika kita berharap betul-betul adanya pemberian terapi pemanasan akibat kita menggunakan blow itera. Catatan pentingnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi, liver ini bukan tulang. Jadi kehati-hatian inilah yang harus kita menjadi perhatian buat kita. Jadi jangan terlalu memberikan satu stres panas yang luar biasa ke dalam tubuh kita. Ini penjelasan yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ketika kita memberikan satu hiperterapi, katakanlah, kita ingin seluruhnya berjalan normal. Ini harapannya adalah betul-betul liver ini berfungsi dengan normal. Sehingga pembentukan empedunya pun tidak berlebihan. Tetap dibuat tapi tidak berlebihan. Dan tidak menjadi stasis di dalam kantong empedunya. Karena ini akan berjalan terus berputar, balik lagi, dan seterusnya. Tidak akan pernah terputus. Mohon maaf. Ini adalah gambarannya yang sama. Nah, ini juga hal yang sama. Bagaimana peran terhadap, apakah pemanasan itu berperan terhadap kolesterol dan berperan terhadap asam empedu atau batu empedu. Ini langsung, memang sengaja dilakukan satu proses sana dan ternyata betul-betul mengurangi pembentukan kolesterol dengan akibat pemanasan. Sehingga
akan didapatkan penurunan kadar kolesterol. Sehingga dengan demikian berarti akan terjadi pengurangan. Jadi kalau sudah terjadi batu nih, paling tidak bisa dikurangi dulu. Dikurangi kolesterol, pembentukan kolesterolnya, sehingga tidak terjadi lagi pembentukan batu berikutnya, batu berikutnya. Karena sekali lagi, batu empedu itu tidak satu, tidak dua, tidak 10, tapi banyak sekali. Ratusan itu yang harus kita siasati bareng-bareng. Nah, dampak yang kedua adalah pasti gelombangnya, pasti cahayanya. Sekali lagi, karena gelombang daripada Tera ini akan juga memberikan suatu hal yang istimewa, memberikan satu vibrasi, memberikan satu resonansi sehingga betul-betul akan menyehatkan badan kita. Dan gelombang terbaik adalah gelombang Tera. Ini yang terjadi. Jadi kalau ini selalu saya tidak akan pernah mengingat, tidak pernah lupa mengingatkan. Ketika masuk gelombang Tera, maka akan bersifat sebagai thermal. Ini tadi sudah jelas banyak. Konduksi persarapan diperbaiki, kapilarisasi diperbaiki, tapi juga akan merubah atau memodifikasi biokimia yang terjadi pada tubuh kita. Biokimia inilah yang berhubungan dengan pembentukan garam empedu atau asam empedu. Saya tidak bicara bioelectricity, saya tidak bicara bioenerginya, tapi ini pun nanti akan disinggung karena fungsi berikutnya daripada eh, gelombang Tera. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita merasakan blow-nya dari Tera, maka harus ada keyakinan, harus ada eh, rasa bahwa itu ada gelombang yang sedang masuk, bukan cuma panas. Bukan cuma panas, tapi ada gelombang Tera yang masuk. Sehingga betul-betul akan memberikan satu hal yang istimewa. Nah, tadi saya sudah mengingatkan di awal, kegemukan adalah bagian daripada pembentukan batu empedu. Maka sekarang bagaimana peran ITERA? Saya langsung pada kegemukannya, karena yang dimodifikasi adalah kegemukannya. Bukan bicara livernya saja, bukan bicaranya kantong empedu dengan batu empedunya. Ini literatur yang bagus sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena betul-betul memberikan suatu harapan dalam bantuan terhadap penurunan berat badan. Bahwa gelombang Tera yang dipakai dengan Tera, kemudian dipancarkan, diblowkan ke dalam tubuh kita, maka akan betul-betul membantu penurunan berat badan, membantu intervensi terhadap program seseorang yang dengan kelebihan berat badan. Ini hal yang sama tadi sudah dijelaskan. Kalau tadi berperan dalam fatty livernya, khusus langsung pada livernya, ini adalah hal yang sama. Ternyata gelombang Tera juga berperan di dalam memberikan suatu perbaikan perlemakan hati langsung. Jadi yang satu panas, yang satu gelombangnya. Itu memberikan hal yang sama. Signifikan sekali. Betul-betul signifikan memberikan suatu perbaikan pada orang yang terjadi dengan perlemakan hati non-alkohol. Yang kita diskusikan selalu non-alkohol, karena bukan karena disebabkan spesifik dengan alkohol, tapi ini adalah non-alkohol perlemakan hati yang disebabkan bukan karena alkohol. Nah, terakhir, kita pasti akan berbicara fungsi daripada ITERA. Fungsi daripada gelombang Tera, bagaimana pemulihan terhadap energinya. Karena ini akan didapatkan satu energi dan akan menghilangkan sel, menghilangkan yang sakit, sehingga demikian juga dengan yang sakit pada sel hatinya, sehingga pembentukan daripada batu empedu akan sangat-sangat dikurangi, karena tidak ada lagi sel yang salah bekerja, katakanlah karena tidak abnormal. Ini juga akan disiasati karena gelombang Tera. Mekanisme kerjanya seperti apa? Balik lagi memperbaiki fungsi mitokondria, sel hati. Kita langsung berhubungan dengan hati, memperbaiki, meningkatkan energi di mitokondrianya sel hepatosit hati. Membel up sel hati sebagai antioksidan. Karena setiap ada kerusakan, setiap ada gangguan fungsi, pasti radikal bebas lebih banyak. Kemudian yang terakhir, membel up sel hati menjadi sebagai anti peradangan.
Tadi saya sudah sebutkan juga di awal bahwa setiap terjadinya satu kerusakan, setiap terjadinya stasis dan sebagainya pasti akan mengalami inflamasi dan inflamasinya itu berlangsung kemudian timbul sakit dan seterusnya. Maka ini yang harus diperlukan betul-betul catatan buat kita diskusikan bareng-bareng. ITERA aman sekali, radiasinya nol, ITERA sangat aman, sudah dicek lagi. Demikian juga ada pemanfaatan sangat sederhana. Ini tidak perlu didiskusikan lagi oleh kita semua. Cara-cara titik-titik sudah dijelaskan banyak oleh pembicara lain juga sama menyampaikan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini luar biasa karena sudah dihadiri oleh 132 peserta malam ini. Bu Suci, saya ingin mengingatkan sekali lagi mengenai pentingnya preventif dibandingkan dengan mengatasi batu empedu. Ini nanti mungkin saya dari tadi batu ginjal selalu disebutkan Bu Suci. Besok kita Iya ya bicarakan dok. mengenai batu ginjal. Iya, Sekali lagi, preventif inilah yang harusnya ditekankan oleh kita semua. Dan ITERA juga harus berperan pada preventifnya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seharusnya apa yang kita lakukan adalah makan lebih banyak serat. Makan lebih banyak, kalaupun di sana memang lemak, tapi betul-betul yang lemak yang sehat. Perbanyaklah makan kacang-kacangan. Jadi ubi, kacang, buah, sayuran, biji-bijian itu adalah bagian. Dan kalau memang sudah terjadi terlanjur overweight, itu lakukan dari sekarang usahakan untuk mengalami satu penurunan. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian juga kurang aktivitas fisiknya, karena ini menjadikan batu. Sekali lagi ini catatan penting banget. Kurang aktivitas fisiknya, kurang berolahraga, mulai dari hari ini, mulai malam hari ini, kita diskusikan, maka harus berubah. Karena dengan adanya aktivitas fisik, maka batu ginjal, batu empedu akan jauh lebih tidak tidak akan pernah terjadi atau jauh dari baik. Sekali lagi saya mengingatkan, kita tidak bisa memilih untuk jadi wanita. Jadi ini faktor yang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga usia, etnik, keluarga kita, tak bisa dihindarkan. Ini tidak mungkin bisa. Resiko ini tetap kita pegang. Tapi kalau sudah ada resiko ini, maka kita harus jauh lebih serius lagi untuk mencegah terjadinya batu empedu. Nah, sementara risiko ini bisa kita selesaikan. Berat badan yang berlebihan, ini bisa kita siasati. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang saya ingin mengikuti diet ini untuk bisa menurunkan cepat-cepat. Mohon maaf, ini harus kita siasati karena akan menimbulkan batu empedu. Demikian juga dengan makanan. Tolong betul-betul dihindari makanan yang kaya akan lemak, kaya akan kolesterol. Dan sekali lagi olahraga. Jangan bermalas-malasan dengan aktivitas fisik. Mungkin itu Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Kita dihadiri oleh 135 peserta. Mudah-mudahan iya, ini ramai menarik dan banget saya ya akan dok. kembalikan kamera saya supaya kita bisa diskusi dengan lebih leluasa. Terima kasih Bu Suci. Oke, Terima kasih terima teman-teman kasih semua. Mohon banyak. maaf sinyalnya selalu terganggu. Iya, dokter Setio terima kasih banyak ya dok. Informasinya tadi luar biasa, komplit banget dari depan pemaparan sampai tadi terakhir gimana dan kaitannya juga dengan penggunaan Aitera Care untuk penanganan uh, batu empedu ini. Cuman tadi gini dok, saya agak tertarik dengan beberapa gambar yang dokter sajikan tadi ya. Itu kalau dilihat kan batu empedunya ini eh, Mhm. tampilannya kan kecil ya dok ya. Kalau dilihat dari secara organ itu kan kecil. Cuman batunya itu begitu banyak, itu melalui pembesaran mikroskopik atau memang eh, Banyak dan keras. banyak dan keras dan sebesar-besar itu juga ya dok? Atau itu sebetulnya dikecilin? Sorry, dibesarin gitu, di zoom gitu maksudnya. Karena waduh, ngeri juga di kantong yang sekecil itu, tapi batunya banyak dan juga keras gitu, padat gitu. Gimana dok? Nah, itulah makanya yang saya sampaikan. Ini sama halnya dengan
Jadi saluran yang ada di dalam liver, hampir semua saluran, itu Iya. halusnya minta ampun. Halusnya Hmm, minta ampun, bukan cuma dari sisi ukuran kecil, sekali lagi ya, bukan cuma dari sisi kecil, ukuran. tapi kalau kita bisa bisa siasati lubangnya atau saluran itu permukaannya, lapisan mukosanya itu memang halus banget. Jadi kalau Oh, kalau dan memang tidak boleh terbentuk kristalisasi. Sekali iya, lagi, bisa luka meskipun gitu. dalam bentuk garam, iya, meskipun dalam bentuk garam, meskipun dalam bentuk asam, itu nggak boleh ada luka, nggak boleh ada gangguan sama sekali. Karena memang salurannya halus, ukurannya juga kecil. Jadi kalau kita sudah melihat terbentuk batu seperti itu, makanya tidak ada yang bisa nolak. Mohon maaf sekali lagi, Hmm, tidak ada yang bisa nolak ketika ini nggak bisa, ini harus dioperasi. Karena hmm, betul-betul blok yang terjadi. Jadi salurannya kecil, isinya batunya besar, iya. banyak. Jangankan ketika berbicara di sudah terbentuk batu yang keras seperti itu. Ketika masih terbentuk mikro saja, mikrolitiasis dengan dalam tanda petik adalah halus banget, pasir, Hmm. halus, itu pun sudah merusak. Oh, Itu pun sudah memberikan rasa sakit. Inilah yang jadi cerita buat kita sekarang, buat diskusinya adalah hmm, 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 hmm. jangan berpikir ke batu empedu dan sudah ada dalam tubuh seseorang. Karena tadi Karena dokter kan juga itu sudah salah kan? terlambat sekali, Bu Suci. Sangat terlambat sekali. Ya, Hmm, itu sudah sangat terlambat sekali, resikonya tinggi sekali, sehingga diskusi untuk yang lain tidak bisa. Ini harus dioperasi. Bahkan yang membuat kita sedih adalah, yang membuat kita sedih ketika berhadapan dengan batu empedu adalah kantung empedunya diangkat. Bisa oh, dibayangkan sekarang kantung empedunya diangkat, padahal liver prosesnya akan tetap memproses garam empedu. kan empedu Bisa dan juga dibayangkan sekarang. Garam empedu akan diproses. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kolesterol. Kolesterol akan dirubah menjadi garam empedu, sementara tidak ada lagi kantong. Satu. Yang jadi apa? kedua, pertanyaan berikutnya adalah, kita bisa hidup nggak tanpa garam empedu? Ah, iya, Padahal itu adalah bagian daripada metabolisme. pencernaan kita. Garam empedu itulah yang terjadi ketika saudara-saudara kita, kerabat kita yang dioperasi, batu empedunya diambil, kantong empedunya diambil, Hmm. maka pasti ada problem. Pasti akan berhadapan dengan problem karena tidak mempunyai garam empedu lagi. Tidak mempunyai lagi Oh, kantong empedunya, sehingga tidak akan terjadi proses yang seperti biasa lagi. Ini jadi apa ya? Kalau saya katakan ini sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan. iya, iya. Dan itu bukan berlaku. Makanya dari tadi kenapa saya keceplosan lagi batu ginjal, batu ginjal, batu ginjal. Ini proses yang sama. Sama Sekali betul. terbentuk, mohon maaf sekali lagi saya harus tekankan. Sekali terbentuk batu itu jadi pabrik batu yang tidak berhenti. Selama orang itu masih Oh, hidup, dia akan menjadi pabrik batu, baik di empedunya maupun di ginjalnya. Karena tidak akan berhenti. oke, jadi mungkin Silakan Bu Suci. juga iya. Jadi dok, tadi kalau Siti simpulkan sebetulnya karena tadi kita juga beberapa kali bicara Terputus-putus. ginjal ya. Jadi em, pembentukan batu ini kalau di ginjal itu akibat dari ekses penuh atau penumpukan mineral yang terjadi di dalam ginjal. Ya kan, kalau batu empedu ini karena terjadi penumpukan kolesterol di kantong empedu. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang lain juga bisa membedakan ya. Jadi kondisinya begitu ya dok. Saya coba tutup kamera saya karena suara dari Oke, Bu Suci agak terputus-putus sih saya. Coba Bu Suci, saya bisa terima, diulang lagi. oke. Ini tadi sedikit untuk menggarisbawahi aja dok, membedakan antara batu ginjal dan juga batu empedu karena tadi kita beberapa kali juga nyebut tentang batu ginjal kan. Ini koreksi kalau saya salah ya dok. Jadi kalau pembentukan batu ginjal itu akibat dari terjadi penumpukan sisa-sisa mineral di dalam ginjal. Tapi kalau batu empedu adalah sisa-sisa kolesterol yang terjadi di
kantong empedu. Gitu ya, Dok. Komentar saya mungkin seperti ini kalau saya nggak salah tangkap ya. Jadi dua proses yang berbeda, yang Mm-mm. tapi sama-sama concentrate, sama-sama pekat. Melumpuhkan, ya Ya balik lagi pengkristalan. sekarang. Kalau di kantong empedu itu kepekatan karena proses produksi banyak, pengeluaran tidak, maka dia akan konsentrat di sana dan pada akhirnya terbentuk batu empedu. Nah di ginjal, sekali lagi di ginjal, sama nih prosesnya adalah air. Kalau dia kurang minum air, berarti air yang ada dalam tubuh itu pekat sekali, maka memungkinkan untuk terjadinya batu ginjal. Nah, Hmm. perbedaannya adalah sumbernya yang beda. Kalau batu empedu itu berbicara kolesterol. Mm-mm. Kalau batu ginjal berbicaranya asam urat lebih banyak. Jadi Oh. asam urat diperlukan oleh tubuh kita, kolesterol diperlukan oleh tubuh kita. Bapak, Ibu, Mm-mm. teman-teman sekalian, boleh saya tekankan habis nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi paling tidak sekarang saya menekankan satu hal. Asam urat itu antioksidan. Asam urat itu diperlukan oleh tubuh kita. Tapi kalau berlebihan, salah satunya adalah salah satu bahan terjadinya batu ginjal adalah asam urat. Ini yang harus apa namanya kita siasati balik lagi. Kolesterol diperlukan, asam urat diperlukan. Tapi bagaimana kita menormalkan kolesterol bekerja dalam tubuh kita, asam urat bekerja dalam tubuh kita. Setelah bekerja, kalau memang harus dikeluarkan, asam urat harus keluar. Harus keluar melalui urin, harus keluar melalui feses, harus keluar melalui keringat. Mm-mm. Itulah kenapa saya selalu menekankan, sekali lagi kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kenapa saya selalu menekankan olahraga, olahraga, olahraga. Karena ini adalah salah satu peran. Kita ingin menghindari dari batu empedu dan batu ginjal, salah satunya adalah olahraga. Supaya apa? Supaya tidak ada stagnasi, supaya tidak ada stasis. Melumpuhkan. Terbentuk garam empedu, oke. Terbentuk asam urat, oke, nggak apa-apa. Tapi harus Mm-mm. terbuang, harus tidak boleh berlebihan dalam tubuh kita. Mungkin itu, Bu Suci. Terima kasih. Mm-mm. Oke, Dok. Em, tadi kalau tadi dokter udah ini ya memberikan pemaparan juga gimana caranya supaya si batu empedu ini tidak terbentuk ya. Jadi makan makanan yang sehat ya, lebih banyak serat ya, kacang-kacangan atau biji-bijian. Terus juga olahraga tadi disampaikan dokter juga. Nah, em, proses untuk pemusnahan atau apa istilahnya ya, eh, penghancuran si lemak dalam kantong empedu ini tadi kan diperlukan tadi dokter bilang adanya asam empedu juga gitu ya dok. Nah sebetulnya naikin asam empedu ini gimana caranya dok supaya apa penghancuran lemak ini bisa lebih maksimal. Hmm, harus kita pikirkan baik-baik bahwa apa istilahnya? Kalau saya bisa menyatakan sebagai perubahan pola. Jadi kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa kejadian yang kita rasakan sekarang itu karena makanan yang kita konsumsi hari ini atau selama ini, bukan hari ini, tapi selama ini. Inilah yang harus dirubah. Nah, kalau ini dirubah, paling tidak perubahan jenis makanan ini akan apa namanya? Akan tidak memberi kesempatan lagi kepada tubuh untuk pembentukan yang baru. Hmm. Jadi perannya di sana dulu, bukan perannya akan menghancurkan batu, tidak. Saya tidak ingin ke arah dulu menghancurkan batu ya, karena nanti prosesnya akan berbeda. Tapi Hmm. penekanannya adalah bahwa perubahan yang kita lakukan, termasuk tadi Bu Suci menyampaikan juga dengan olahraga dan sebagainya, aktivitas fisik, itu memungkinkan untuk tidak terbentuk kelanjutannya. Karena kalimat awalnya adalah kalau sudah terbentuk batu, Hmm. itu akan jadi pabrik terus-terusan. Hmm. 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 Makanya betul-betul harus dirubah total. Harus dirubah total kalau sudah
terjadi demikian. Demikian juga ngerubah total lifestyle-nya, Ah, makanannya dirubah, iya, iya. pola pikirnya dirubah, terus aktivitas fisiknya harus dirubah total karena Gaya untuk hidup mendapatkan itu. juga. Mungkin itu sedikit komentar dari tadi. Ah, Terima kasih Bu Suci. nah, iya, terima kasih dokter. Cuman dok, ini kan em, sayangnya ya, kadang kita tuh baru merasa kalau udah ada keluhan dok. Kayak tadi dokter bilang gitu kan, kita baru periksa kadang kalau udah muncul gejala, udah muncul nyeri dan lain sebagainya. Yang tadi dokter bilang bahwa sebetulnya ya itu udah terlambat gitu kan. Pasti kalau udah muncul gejala gitu, satu-satunya solusi tadi apabila sudah terjadi pembentukan batu sekali aja, pasti akan terus jadi pabrik batu, pabrik batu dalam kantong empedu, dan solusi terakhir juga cuman operasi. Nah, dok, bisa nggak kita atau ada nggak cara kita supaya kita mengantisipasi itu, jadi sebelum kita merasa ada gejala, kita lakukan pemeriksaan gitu, atau kira-kira selain dari itu ada ciri-ciri fisik nggak sebelum sebelum menjurus ke sakit di beberapa Iya, organ tadi dok? betul. Saya paham sekarang. Ya, memang memang bukan cuma di batu empedu, bukan di penyakit empedu ini, bukan di seluruh kondisi sakit kita dalam posisi yang selalu sama, yaitu kita diperiksa ketika di stadium akhir, ketika di parah. Kapan kita diperiksa jantung kita? Ketika sudah terjadi serangan jantung. Kapan diperiksa di kepala kita? Ketika sudah terjadi stroke, baik stroke perdarahan maupun tidak perdarahan. Demikian juga dengan kondisi batu empedu atau kondisi sakit yang lain. Kita akan diperiksa ketika kita sudah kesakitan banget-banget. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak dari awal kita mendeteksi, bisa nggak dari awal kita melakukan? Mm, 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 Seharusnya mm. adalah bisa. Dari mana bisanya? Nah, ini yang catatan penting buat kita sama-sama sekarang. Dari mana kita bisanya? Dari sehatnya kita. Kalau kita sehat, artinya adalah kita tidak ada keluhan apa-apa nih sama sekali. Maka cross check. Kita tidak mengeluh, sekali lagi kita tidak ada keluhan, tapi kita cross check. Cross check apa yang dilakukan laboratorium? Kadar kolesterol kita seperti apa? Mm, Kadar mm. asam urat kita seperti apa? Fungsi liver, kan kita berhubungan dengan fungsi liver sekarang. Batu empedu terjadi karena fungsi liver yang terganggu. Ya, nah kita lihat juga fungsi livernya SGPT, SGOT. Persoalannya adalah medical check up itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, di keperluan tertentu. Ini yang salah. Jadi Oh gitu. masyarakat kita seharusnya adalah Oh sebelum kita maksudnya, sakit, kita iya, sehat pun tetap kita periksa. Itu iya. yang perlu dilakukan. Dan makanya kenapa saya katakan dari awal, saya ingin ITERA itu posisinya adalah digunakan sebelum terjadi sesuatu. Hmm. Jadi kalau kita memanfaatkan ITERA di perjalanan waktu kita sekarang sampai pemeriksaan nanti, sampai ke medical check up-nya, maka saya punya keyakinan atau kita punya keyakinan bareng-bareng, angka-angka itu akan mendukung kita sehat. Jadi otomatis kita tidak ada keraguan, oh saya tidak tidak akan pernah ketemu dengan kata batu empedu. Meskipun saya punya keturunan, meskipun saya punya riwayat, keluarga saya ada yang kena batu dan seterusnya. Tapi kita berusaha keras untuk sehat. Kita berusaha keras untuk memanfaatkan ITERA di keseharian kita. Mungkin itu, Bu Suci, harus diperiksa pada saat kita tidak sakit. Nah, bagaimana motivasi itu? Kita yang harus bisa memberikan satu apa namanya, contoh. Kita harus memberikan contoh. Kita harus memberikan kita sehat, kita diperiksa dalam posisi yang sehat. Seperti apa laboratoriumnya, gula darahnya, dan seterusnya. Bila perlu pemeriksaannya namanya juga general check up, lebih luas dari sana. Jadi jangan diperiksa sekarang ada batu empedu nggak? Kenapa kita tidak mau diperiksa gitu loh? Kenapa kita tidak di USG kantong empedu kita? Kenapa kita tidak di USG ginjal kita untuk melihat ada nggak benih-benih atau pasir-pasir yang akan terbentuk jadi batu di kemudian hari akan menyusahkan kita. Demikian Bu Suci, terima kasih. Mm-mm. Oke, terima kasih dok. Ini tadi udah tambah pemaparan lagi ya. Jadi Bapak Ibu juga pasti udah mulai
mencerna juga beberapa pemaparan dari dokter dan saat ini kita mungkin mulai masuk ke tanya jawab ya dok. Ini udah antri banyak sekali yang tanya. Mungkin di awal kita langsung beri kesempatan dulu untuk penanya pertama dari Yang angkat Dokter tangan Anda ya. Suwati. Iya, yang angkat tangan dulu nih ya. Kita menuju ke Ibu Sulistyawati. Silahkan Bu, mungkin boleh dibuka mic-nya. Ibu Sulis. Bu Sulis masih bersama kita. Kalau enggak kita beri kesempatan dulu untuk penanya berikutnya ya. Harusnya Nanti sih Bu, masih ada. ya masih ada ya. Bu Sulis apa kesulitan untuk open mic Bu? Atau Oke, Pak Amin dulu. Silakan Pak ya Amin. Pak Amin dulu, silakan. Baik, selamat malam dokter. Selamat malam Pak Amin. Ini kajian sangat menarik. Saya ikuti beberapa apa namanya kajiannya dokter sangat-sangat menarik ya. Gini dok, di depan kita yang sekarang punya ITERA sekarang ada euforia. Sekarang ini ada tongkat ajaib yang bisa buat apa aja. Sementara kalau saya ngikutin ini deh dokter keren banget kan, hati-hati, selalu mengingatkan, jangan fokus sama organ tertentu, tubuh keseluruhan, diulang-ulang. Tapi kalau saya di grup Hmm, itu, hmm. teman-teman, ini harus bisa, harus bisa. Jadi kalau misalnya nanti ada sekali terapi tidak berhasil, akan kan gagal gitu kan. Nah, mungkin itu mohon lebih dikelirkan lagi. Kalau tadi saya menyimak terkait empedu kan lebih ke preventif. Tapi apakah bisa juga misalnya tadi pabriknya itu dengan kita intens melakukan terapi, pabriknya dikurangin intensitasnya. Jadi kalau makin kita lama menterapi, mungkin makin sedikit pabrikasinya. Demikian dok. Terima kasih. Baik, bagus Pak Amin. Ini terima kasih Pak Amin. Terima kasih mengingatkan kita semua. Jadi eh, alat terapi dimanapun alat terapi ini mohon menjadi catatan penting buat kita ya. Di dunia medis, alat terapi itu adanya di ujung. Sekali lagi, adanya di ujung. Apa sih maksudnya di ujung adalah di unit rehabilitasi. Di unit yang sudah terjadi alat terapi dimanfaatkan. Contoh orang kena serangan jantung, maka harus ikut fisioterapi. Alat terapi itu adalah ada di fisioterapi. Heat terapi, pemanasan dipakai di fisioterapi. Gelombang dipakai di heat terapi. Semuanya dipakai. Perbedaannya adalah ada di unit rumah sakit, ada di orang lain. Sementara ITERA ada di rumah kita masing-masing. Jadi berbeda nih sekarang. Nah, perbedaan ini juga mewarnai ketika kita memanfaatkan. Saya selalu ingin menekankan, balik lagi, ITERA ini digunakan untuk keseharian kita. Bagian daripada kehidupan kita. Sama halnya dengan, mohon maaf, kita punya matahari atau Tuhan Maha Besar menciptakan matahari. Maka kita memanfaatkan matahari di keseharian kita. Berjemur berarti di keseharian kita, bukan berjemur karena ada COVID-19, setelah itu tidak berjemur lagi, bukan itu. Karena matahari tetap ada. Nah, kalau sekarang ITERA dihadirkan di rumah kita, berarti kapanpun kita bisa memanfaatkan ITERA. Itu satu. Nah, Pak Amin mengingatkan sekarang ke kita semua, dok, ini kan dahsyat, ini kan istimewa. Nah, saya ingin apa namanya, euforia ini diikuti dengan bijak. Artinya bijak dalam pengertian adalah jangan sampai kita nanti dapat komplain yang seperti yang tadi Pak Amin bilang, ya nggak cocok ini satu. Atau kebalikannya, bukannya membaik malah melepuh. Kulitnya malah melepuh, benar-benar melepuh. Dan melepuhnya bisa berkepanjangan. Ini saya tidak ingin bercerita flashback kejadian di awal dengan Itera ya. Kenapa itu yang harus diceritakan sama Pak Amin? Kenapa kehati-hatian ini harus ada? Karena ini alat terapi. Bukan sekarang apa istilahnya? Atau kalau mau diilustrasikan, saya ingin pedas ya ngambil aja sambal, ngambil aja
KB, cepet. ITERA nggak bisa seperti itu. Sekali lagi, ITERA bukan itu. Keberhasilan adalah kontinuitas. Keberhasilan adalah kedisiplinan. Memanfaatkan TERA. Memanfaatkan alat terapi ini. Gelombang yang terus-terus. Sekarang gelombang, dalam badan kita juga ada gelombang. Dalam badan kita juga ada frekuensi. Atau bisa diukur frekuensi dalam tubuh kita. Sekali lagi, bisa diukur frekuensi dalam tubuh kita. Apa yang kita bicarakan sekarang? Liver. Liver punya gelombang antara sekian sampai ke sekian yang sehat. Yang sakit gelombangnya berbeda dan itu diukur. Dan itu terukur, bisa diukur. Atau orang yang sedang kita semua lagi terjaga, konsentrasi penuh, gelombangnya beda dengan orang lagi ngantuk. Orang yang tidur lelap, gelombangnya beda. Artinya apa sekarang? Balik lagi ke yang tadi bicaranya dari Pak Amin. Ketika kita memanfaatkan gelombang tera yang ada di ITERA, maka kita menyerap gelombang itu secara terus-menerus. Dan itu dahsyat. Dibandingkan dengan sekarang kita terapi berlama-lama, kemudian terjadi hal yang negatif. Itu tidak bisa. Makanya tadi saya mengingatkan, yang kita bicarakan sekarang bukan tulang. Kalau tulang, kalau kita ngeblow kaki kita lah. Kita blow kaki kita blow paha kita nih. Itu benar-benar terasa panasnya itu sampai ke tulang. Sampai terasa ke dalam. Nggak usah bicara tulang lah, dalam. Lebih dalam. Dari permukaan kulitnya saja. Terasa banget. Walaupun jaraknya nggak terlalu dekat. Jaraknya adalah jauh. Tapi terasa sampai ke dalam. Nah, sekarang kita bicarakan liver. Liver ini benda halus. Apalagi kantong. Kantong empedu itu halus. Halus minta ampun. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah ngikutin yang apa namanya nyembelih kambing atau sapi ketika hewan kurban itu nggak ada bentuknya yang namanya empedu itu halus banget, kantong yang halus, benar-benar halus banget. Jadi kalau sudah terisi batu luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita memanaskan, bagaimana kita ngeblow barang-barang yang halus, bukan tulang. Maka kuncinya bukan di lama, kuncinya bukan di sampai panas demikian rupa, nggak usah. Sebentar saja, tapi nanti jangan lupa, saya lagi terapi. Sebentar lagi, lakukan lagi, sebentar lagi. Itu jauh lebih efektif. Terima kasih sekali lagi Pak Amin mengingatkan kita, lebih baik frekuensinya, lebih baik durasinya pendek, tapi frekuensinya sering. Jadi kalau makanan itu porsi kecil tapi sering. Itu kita bisa lakukan dengan ITERA untuk hal-hal seperti ini. Nah, balik lagi ke batunya. Jadi jangan sampai nanti karena kita euforia nih, oh nanti batunya hancur gak di blow. Nggak bisa kalimat itu dikeluarkan dari kita. Meskipun mohon maaf sekali lagi, meskipun kejadian itu ada. Kenapa demikian? Karena kristalisasi itu tetap akan berlangsung atau sedang berlangsung. Dari mulai pasir kecil itu mulai membentuk jadi batu, tapi batunya ini belum tentu kuat. Sekali lagi, batunya itu belum tentu sekeras yang kita bayangkan. Kalau yang sudah keras jangan harap, ya. Dengan kadang-kadang dengan laser pun, tembakan laser pun yang betul-betul bisa menghancurkan batu, itu pun belum tentu berakhir. Komplikasi tetap terjadi. Artinya, kita tidak berharap sedemikian rupa, tapi ketika kita memanfaatkan ITERA pada pasien dengan batu, sudah terjadi batu. Dan dia masih, makanya itu yang saya katakan, ada jeda nggak sebelum kita mau operasi, sebelum orang itu mau operasi. Kalau ada jeda waktu, silakan manfaatkan. Tapi jangan punya harapan yang tinggi terhadap batunya. Tapi terhadap proses pembentukan batu berikutnya, itu 100% kita harus yakin. Kenapa? Karena banyak usaha yang dilakukan bukan sekedar ngeblow dengan ITERA. Yang apa yang kita lakukan tadi? Makanan kita rubah, pola hidup kita rubah, kegiatan olahraga dirubah. Itu yang harus kita siasati. Doa kita lebih tinggi, pendekatan kita kepada yang maha penyembuh juga lebih dekat. Itu yang harus kita lakukan. Karena
kejadian batu empedu adalah bagian dari perjalanan kita. Bahkan mohon maaf kalau saya sampaikan, bagian dari dosa-dosa kita semua numpuk ada di batu empedu itu. Itu kita nggak bisa hindari pembicaraan itu karena memang seharusnya seperti itu terjadi. Mungkin itu Pak Amin, sekali lagi Pak Amin terima kasih banyak. Ini sangat berkesan sekali saya mendapat masukan dari Pak Amin, mendapatkan komen dan persetujuan. Terima kasih banyak. Iya, Silakan Bu iya. Suci Terima kasih Pak Amin. untuk pertanyaan mulai sekarang. Iya. Nah, tadi Dok kan disampaikan bahwa ini kayaknya seolah-olah memang kita harus garis bawahi ada disclaimer dulu ya untuk penggunaan iTera Care ini. Jangan sampai ada statement bahwa ini nanti bisa mengeluarkan batu empedu itu gitu ya Dok. Meskipun tadi kemungkinan bisa terjadi. Nah, tapi kalau memang ada kemungkinan terjadi itu apakah sama kayak batu ginjal gitu Dok melalui urin atau gimana ini karena pas banget dengan pertanyaan dari Bu Munarni ya. Jadi setelah terapi itu apakah dari buang air kecilnya ada beda atau gimana tuh Dok? Yes. Saya coba lihat. Putus suaranya. Di awal sekali, iya. Jadi Bu Munarni bertanya, jadi setelah diterapi apakah ada perbedaan di buang urinnya? Karena kebetulan juga beliau besok ada melakukan terapi juga dan kebetulan juga ada batu empedu juga nih dan juga kegemukan. Tunggu. Saya terputus-putus nih. Saya kehilangan pembicara. Ibu Suci berbicara mengenai Ibu Munarni ya? Munarni, Betul, betul? iya. Setelah diterapi dengan Itera, buang air kecilnya, ya beda, pasti ada perbedaan. Karena metabolismenya berubah. Terus, kebetulan besok kami mau ngadain home sharing, ibu yang mau kami terapi punya penyakit batu empedu dan kegemukan. Kira-kira berapa kali harus diterapi sehari? Ini hal yang sama nih. Jadi, konsentrasikan bukan di batu empedunya saja. Sekali lagi untuk Ibu Munarni, bukan cuma di batu empedunya persoalannya, tapi justru di kegemukannya. Ini catatan penting nih ke home sharing besok. Jadi kegemukannya itulah yang harus menjadi proyek awal, bukan cuma batu empedunya. Jadi berapa kali sekarang mau diterapi? Oh 2 kali, mau 3 kali silakan setiap hari. Tapi jangan terlalu lama-lama. Dan jangan konsentrasi di bagian perut, bagian apa namanya, livernya, nggak usah. Lebih baik tubuh biasa saja. Tubuh biasa saja, tapi proyeksikan untuk bisa menurunkan berat badan. Artinya nanti jangan mengandalkan blow-nya Itera nih untuk menurunkan berat badan. Itu kesalahan besar. Jadi proyeknya adalah menurunkan berat badan. Alatnya Itera. Terus kemudian usaha apa lagi? Nah ini yang catatannya. Jadi pada home sharing nanti harus ditekankan makanan seperti apa. Yang bikin tabungan itu bukan cuma lemak ya. Sekali lagi yang bikin tabungan itu bukan cuma lemak nih. Karbohidrat juga pada akhirnya jadi tabungan juga. Jadi ceritanya kan sederhana. Dok, saya makannya sedikit, tapi kok berat badan nggak turun-turun. Kenapa nggak turun-turun? Karena ditabung lagi. Jadi ada metabolisme yang sudah hancur di sana. Sudah berantakan. Metabolisme inilah diperbaiki oleh Itera. Ketika metabolisme ini membaik, kita berharap tidak ada tabungan lagi, tapi tabungan yang sudah terjadi itu dipakai. Karena pemanfaatkan Itera. Nah, kalau sudah ada proyeksi ke sana, berarti yang satu makanan dirubah. Porsi juga sama. Tapi tidak drastis. Sekali lagi tidak drastis. Katakanlah sekarang bicaranya mau gimana nih? Tadinya 1 piring jadi setengah piring. Nggak usah sampai seperti itu. Paling tidak dikurangi. Artinya tetap sehat. Buah, sayur, atau jus katakanlah. Itu akan mewakili. Air juga sama. Ingat ya. Ya, atau kita selalu mengingatkan. Sebelum diterapi, blow airnya, kemudian kita nikmati, dan demikian juga sebelumnya. Terus lebih banyak. Kenapa?
Karena terapi sama dengan olahraga. Ngeblow kita itu sama dengan olahraga, berarti memerlukan energi, memerlukan oksigen, memerlukan air itu jauh lebih banyak. Jadi kita harus eh, konsumsi air lebih banyak lagi. Supaya apa? Oke. Supaya tidak terjadi dehidrasi, supaya tidak terjadi kekurangan nutrisi. Karena ketika kekurangan nutrisi balik lagi nih, terjadi lagi konsentrasi, terjadi lagi konsentrate, pekat lagi nantinya darah kita, pekat lagi nanti Penyakit si dalam lagi. batu empedu itu atau di kantong empedunya, maka tidak akan pernah selesai dengan persoalan tadi. Jadi balik lagi, karena ada kegemukan, berapa kali seharinya boleh sampai 2-3 kali silahkan, tapi tubuh, bukan liver, bukan eh, Kan batu di empedunya, bagian. bukan livernya, tapi dilakukan. Mungkin itu kalau saya ngelihat dari pertanyaan Bu Munar nih. Bu Iya, Suci, terima kasih. iya, ini kita waktunya tinggal 15 menit lagi nih dok. Jadi ini kita cepat untuk scroll pertanyaan ya, yang mungkin tadi Ya. beberapa sepertinya sudah bisa terjawab dengan pemaparan dokter di pemaparan Mhm. sebelumnya. Nah ini ada yang menarik dari Pak Leo. Apa belum ada tuh dok untuk cangkok kantong empedu ya? Mhm. Iya, kan tadi dokter bilang ada kalau udah dioperasi itu harus diangkat sekantong-kantongnya. Nah itu ada nggak Ini dok yang mana kalau Bu? Yang Pak Leo ya? iya Sebentar, Pak Leo ya. Apa belum ada cangkok empedu, ciri-ciri klinis pada yang kelihatan selain kelopak mata apalagi? Oh, yang tadi ini gejala-gejala yang tadi. eh ini kita lagi ribut, terakhir kita ribut gara-gara ginjal yang dijual belikan. Sekarang bicara lagi empedu. Masih kayak saya kira sampai hari ini mungkin penelitian untuk transplant empedu belum. Saya kira sampai hari ini saya belum pernah mendengar adanya transplant kantong empedu belum sampai hari ini. Liver sudah sebagian dari lobusnya liver, tidak seluruhnya liver tapi sebagian sudah ada terjadi. Ginjal yang paling ramai adalah ginjal. Ginjal transplantasinya banyak sekali, bahkan sekarang mafianya kasus jual beli ginjal yang terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ciri klinis pada tubuh yang kelihatan selain kelopak mata, apalagi ya dok? Kelopak mata yang didiskusikan Paleo mungkin kuning. Saya kira mungkin kekuningan karena stagnannya batu pada kondisi dengan apa namanya eh, sumbatan itu akan menyebabkan bilirubin dan seterusnya juga akan tersumbat sehingga otomatis di dalam permukaan mukosa saluran apa namanya di selaput lendir di mukosanya itu akan bertumbuk juga kuning. Nah sekarang kalau kita melihat yang tadi bukan lagi berbicara di sekedar sumbatan tapi rasa sakit. Sekali lagi, rasa sakit, demam, dan sakitnya adalah periodik dari mulai minggu sampai bahkan sampai tahunan ini enggak. Dari yang kecil, dari yang tidak terasa sakit luar biasa sampai ke yang luar biasa. Sampai ke kolik yang tidak bisa ditahan lagi, harus minta bantuan ke UGD, harus minta bantuan ke rumah sakit. Itu tanda-tanda yang itu. Dan disertai juga dengan ini yang paling sering dilupakan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi, kalau ada mual muntah, tolong pikirkan kalau terjadi sering mual dan muntah, kita tidak bicara lagi cuma sakit mah. Sekali lagi ya, kita tidak sekali lagi bicara sakit mah, tapi kalau disertai sakit, disertai dengan mual muntah, dan sakitnya adalah bukan di daerah lambung, bukan di ulu, bukan ini persoalannya orang selalu menyebutnya secara awam adalah di ulu hati nih. Di ulu hati itu lebih cenderung kepada batu empedu. Sekali lagi, lebih kecenderung kepada batu empedu, lebih kecenderung kepada stagnan atau sumbatan yang diceritakan oleh Pak Leo di sini. Pasti ini mewakili ke batu empedunya untuk rasa sakit di ulu hati dan disertai dengan mual muntah. Sakit tapi mual muntahnya muncul, itu juga akan mewakili. Harus sesegera mungkin. Dok, jalan keluarnya seperti apa? Kalau sudah ada riwayat, kalau sudah ada risiko tinggi dengan batu empedu, segera USG. Supaya apa? Supaya yang tadi diceritakan sama Bu Suci, melihatnya udah serem ngelihat batu seperti itu. Nah, jangan sampai terbentuk batu yang lebih besar. Sesegera mungkin terdeteksi
yang pemeriksaannya terdeteksi batu yang masih pasir katakanlah, itu bisa ketika USG, ketika pemeriksaan judulnya CT scan dan lain sebagainya, itu akan terdeteksi masih dalam bentuk pasir. Sehingga jalan keluarnya akan lebih bisa dilakukan, dalam tanda petik ya, puasanya akan bisa dilakukan lebih awal, pilihan apa namanya untuk menghancurkan batunya juga akan lebih mudah karena masih dalam bentuk pasir, itu kita bisa lakukan. Saya punya pengalaman yang sama dengan pasien, dengan saudara, dengan teman katakanlah, memang hanya merubah dari makanan dengan banyak buah, apel hijau dan lain sebagainya. Sampai hari ini tidak terjadi operasi batu empedunya. Dan pemeriksaan dilakukan terus, batu empedu juga mengalami pengurangan-pengurangan. Mungkin itu Bu Suci yang bisa disampaikan untuk Pak Leo. Terima kasih untuk Iya, cangkok empedu. iya, terima kasih. Kita ke penanya langsung ya dok ya, kali ini dari Pak Wildan. Pak Wildan, ini sedang angkat tangan. Apakah Pak Wildan masih sama-sama kita Pak? Mau tanya langsung dengan dokter atau kita skip dulu ke Ibu Wiwit? Karena waktu Ibu kita Wiwit udah ya. ya akan Ibu berakhir Wiwit silakan. pukul 1.30. Bu Wiwit, Bu Wiwit kalau nggak langsung on mic saya skip ya. Langsung ini ada pertanyaan tadi dok. Ini ada anak kecil umur 8 tahun sudah di USG dan ternyata memang ada batu empedu dan juga sebentar ada batu ginjal juga kalau nggak batu empedu dok kayaknya dok. Iya, Bu anak Wiwit umur belum ya. di USG terdapat batu empedu dan juga batu ginjal dok. Ini pertanyaan dari Pak Wildan ya. Oh, Pak Wildan tulis juga ya. Oke. Ini dari Pak Punurani ya. Iya, iya. Anaknya Tapi yang pertama pertanyaannya kena. ke apakah penggunaan ITERA aman? Iya. Tapi sebetulnya ini kalau umur 8 tahun aja sudah terkena batu empedu, dok. Kan padahal tadi kalau asumsi saya ini penumpukan kolesterol yang terakumulasi ya gitu dan ini harusnya orang-orang tua ya yang mengalami ini tapi ini anak kecil umur 8 tahun nih gimana dok? Apakah alat ini aman untuk anak umur 8 tahun? Hasilnya terdapat batu empedu dan batu ginjal. Wow, ini luar biasa, ini perjuangan luar biasa. Ini dari Bu Wildan, pantas Iya, Bu Wildan, pantas Pak Wildan angkat tangan ya. iya, Pak iya, Wildan iya. boleh menyampaikan, coba langsung Pak Wildan. Kalau silakan Pak Wildan, tadi Rasen, Pak Udah Wildan. saya panggil dok. Cuman iya cuman nggak apa-apa mungkin dokter sampaikan langsung aja karena waktu kita juga sebentar lagi Saya kira ini udah ada yang jawab, bagus banget ini jawabannya. Jangan iya lama-lama, berapa menit sekali dan lain sebagainya. Oke. Terapi ini apa bisa dikatakan apa ya? Kalau saya menyampaikan, Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa merasakan ya. Ketika kita apalagi ke anak kecil, ini bicaranya di 8 tahun. Saya punya anak yang sama, 8 sampai 12 tahun, cucu juga ada di sana. Jadi ketika memberikan satu terapi dengan ITERA, eh, tidak berpikir kita harus 1 menit, 2 menit, 3 menit, apalagi sampai lebih dari 5 menit katakanlah. Kita tidak harus berpikir ke sana. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian harus disiasati adalah permukaan tubuh kita sudah terpapar dengan di blow dengan menggunakan ITERA aja itu udah cukup. Ingat kita selalu melakukan dengan gerakan, artinya adalah tidak dalam satu posisi. Sudah terpapar semua tubuhnya saja itu sudah cukup lebih dari cukup. Jadi jangan sampai nanti kita berharap kecuali kalau memang ada persoalan yang diperlukan berlama-lama dengan sakitnya, dengan pembengkakan misalkan dan sebagainya itu silakan. Tapi kalau untuk anak kecil, apalagi kita untuk mempertahankan kesehatan kita, belumlah tubuh kita sampai permukaan tubuh kita itu terkena. Itu sudah cukup. Artinya paparan gelombang tera, panasnya yang dikeluarkan, kemudian energinya yang didapat, itu sudah didapat oleh tubuh kita. Sudah diterima oleh tubuh kita, karena kita sudah terpapar.
bagian tubuh kita dari kepala katakanlah sampai ke belakang itu sudah terkena, sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang catatannya mau dihitung berapa lama? Tergantung tubuh kitanya. Tergantung anak kita. Kalau anak kita kan kecil berarti. Sebentar saja itu sudah cukup. Tapi catatan pentingnya di sini ini udah ada batu empedu dan batu ginjal. Otomatis 8 tahun. Artinya adalah di ahli anak pediatri tumbuh kembangnya ini betul-betul harus strict banget. Saya tidak ada catatan di sini dengan gemuk atau tidak. Tapi kemungkinan besar faktor makanan itu sangat dominan sekali. Apalagi dengan dua, empedu dan juga ginjal. Ini kesempatan bagus buat si anak, orang tua, dan juga contoh untuk yang lain, bahwa korelasi antara batu empedu dengan batu ginjal, ini dari konteks makanan yang sama. Sekali lagi, dari konteks makanan yang sama. Yang satu mengandung kolesterol, yang satu mengandung asam urat. Tapi ternyata bahannya sama. Mungkin nanti ketika bicara batu empedu, batu ginjal saya akan menyampaikan mengenai purin, kandungan purin dari makanan. Karena ini pasti kandungan purin dan makanan sehingga menyebabkan batu ginjal juga terjadi. Kandungan purinnya tinggi, kolesterolnya tinggi di makanan yang sama. Mungkin itu untuk Pak Wildan. Mudah-mudahan Pak Ya, Wildan bisa. Dok. Malam, Dok. Silakan. Iya, Dok. Untuk anaknya Siapa sih ya memang ini? Pak Wildan, silakan Pak dengan Wildan. Wildan. Iya, Dok. Untuk anaknya sendiri sebenarnya kondisinya dia berat badannya justru kurus sekali, Dok, gitu maksudnya. Dan memang dari kecil itu Oke. sudah dikasih banyak sekali obat-obatan sih memang gitu. Karena ketika dia sakit itu agak sedikit heboh gitu, sehingga antibiotik itu terus-terusan gitu. Dan akhirnya singkat cerita kami coba konsultasi ke beberapa dokter dan di USG, dan kami baru mengetahui ternyata sudah ada batu ginjal dan juga empedunya gitu. Apakah mungkin juga diakibatkan dari berlebihnya obat-obatan tersebut ya, Dok ya? Yes. Ya, betul. Salah satunya adalah yang tadi kalau dibalik lagi ke slide yang awal, penyebab terjadinya batu empedu juga sama. Salah satunya adalah karena obat-obatan. Penyebab batu ginjal juga sama, karena salah satunya adalah obat-obatan. Tapi kita tidak bisa bicara ke sana sekarang. Yang pasti adalah, apalagi sekarang konteksnya beda nih. Sekarang konteksnya adalah kurus. Sama halnya dengan tadi saya ceritakan, ada orang yang ingin menurunkan berat badan, tapi buru-buru pengen turunnya. Itu pun akan terjadi batu. Orang yang memelihara, mohon maaf ya, memelihara berat dan tinggi idealnya, artinya adalah strict betul-betul dari sisi makanan, dari sisi apanya, itu juga akan punya resiko yang sama. Punya resiko untuk terjadinya komplikasi atau kejadian yang negatif. Karena terlalu kurus, terlalu apa namanya, terlalu mempertahankan ke sana. Bahkan mungkin minum, mohon maaf kalau saya salah, Pak Wildan. Minum juga mungkin menjadi catatan penting buat kita semua. Oh iya. Karena dengan adanya kekurangan minum atau kekurangan cairan, kita juga akan menyebabkan konsentrasi yang ketat sekali dan memungkinkan untuk terjadinya batu di empedu maupun di ginjalnya. Mungkin itu. Tapi pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab bareng-bareng adalah, bisa sehat lagi nggak? Bisa memungkinkan nggak menjadi solusi? Saya punya optimisme yang tinggi sekali, manfaatkan ITERA, terus makanan. Sekali lagi makanan. Perbanyak buah yang mengandung air, perbanyak buah yang mengandung air, supaya betul-betul batu ginjalnya, batu empedunya ketika, mohon maaf ya, ketika pemeriksaan berikutnya, itu betul-betul akan mengalami pengurangan, bahkan tidak ada lagi jejak batu yang ada di ginjal maupun di empedunya. Demikian Pak Amin, demikian Baik, teman-teman semua. baik Dok. Berarti Saya kembalikan maaf kepada Dok, satu lagi Dok. Bu Berarti Ci. berarti kita tidak perlu Siap. buru-buru dengan tindakan medis dan pembedahan itu, tidak perlu dulu ya Dok ya. Kita coba dulu dengan ITERA, ini aman untuk anak. Kalau Gitu saya ya. tidak, buat saya tidak
Ya, artinya begini, Baik. eh, apa namanya, pembedahan itu harus diproyeksikan di proyek terakhir, pilihan terakhir. Jadi selama anaknya masih aktif, selama anaknya masih dalam tanda petik ya, tidak merasa kesakitan yang luar biasa meskipun pemeriksaan ada, ayo kita melakukan perubahan dan kemudian pemeriksaan dilakukan berulang. Pemeriksaan dilakukan berjenjang, artinya adalah supaya kita mengantisipasi. Kalau sekarang Pak Wildan sudah punya catatan berapa mili panjangnya, milimeternya, maka itu juga jadi catatan buat kita. Lakukan dengan ITERA, makannya dipenuhi, minumnya perbanyak, jusnya diperbanyak, siasati kolesterol, siasati dengan apa namanya, asam urat atau purin juga sama, kita batasi ke sana. Kita pilih makanan-makanan yang betul-betul akan mendukung untuk bisa keberhasilan putranya Pak Amin, putranya Pak Wildan. Demikian Pak Wildan. Terima kasih. Baik, Bu makasih Dok. Suci, saya Makasih kembalikan. Dok, Ibu Suci, Ya, makasih. ya terima Sami. kasih Pak Sami. Wildan, ikut prihatin ya, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih ya, segera aktif lagi, dan Bapak Ibu dan juga Dokter Setio, sepertinya untuk sesi Zoom call kita pada malam hari ini cukup sekian ya, karena kita juga sudah 2 jam mendengarkan bersama pemaparan dari Dokter Setio mengenai efektivitas ITERA Care untuk penanganan batu empedu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir, nanti akan disusulkan pertanyaannya dan kami akan menyematkan di kolom chat pada tayangan ulang di YouTube channel kita di Drive Indonesia. Dan sementara mungkin itu dulu ya Dok. Apakah dokter ada closing statement nih untuk Bapak Ibu yang lain sebelum kita habis waktu? Baik, terima kasih Bu Suci. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi setiap kita silaturahmi, setiap kita ketemu, ini adalah forum diskusi. Jadi akan sangat perlu sekali apa namanya, cerita, akan sangat perlu sekali berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai informasi, cerita dari Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk melengkapi diskusinya. Ketika ada pertanyaan, ketika ada diskusi, maka ini akan sangat menarik sekali. Akan sangat bermanfaat buat kita sama-sama, sehingga kita punya kesimpulan yang sama. Nah, khusus untuk kasus batu, saya sudah janji sama Bu Suci juga, saya akan coba nanti bahas mengenai batu ginjal, hal yang sama. Ini memang perlu sekali antisipasi preventifnya. Sekali lagi, jadi bukan kita jadi sok jagoan karena kita punya ITERA, terus kemudian kita mampu mengatasi, tidak. Tapi manfaatkan ITERA sebagai preventif terhadap batu ginjal maupun batu empedu. Karena ini sangat-sangat buat saya tidak seperti halnya diabetes, tidak seperti halnya serangan jantung yang luar biasa kemudian pasang ring, tapi batu ginjal dan batu empedu, mohon maaf sekali lagi, kasusnya sangat banyak. Kasusnya sangat banyak. Orang yang kurang tidur, orang yang stres, orang yang tidak olahraga, itu banyak sekali. Sehingga kasus batu empedu dan batu ginjal sangat banyak sekali. Jadi catatan penting buat kita harus menghindar dari batu empedu. Kita harus menjadi contoh sehat, tidak batu empedu, tidak batu ginjal. Demikian Bu Suci. Sekali lagi mohon maaf kalau saya berlebihan, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Terima kasih kembalikan kepada banyak Bu Suci. Dokter. Bila itu baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Setio dan juga Bapak Ibu. Dengan demikian berakhir sudah Zoom call kita pada malam hari ini. Saksikan nanti bagi Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya ada beberapa yang mirip-mirip dan juga mungkin sudah terjawab di sesi pemaparan dokter di awal. Silahkan nanti cek di YouTube channelnya Drive Indonesia, dan juga untuk pertanyaan susulan kami juga akan sampaikan nanti di kolom komentar di YouTube channel kita. Terima kasih, saya Suci. Selamat beristirahat. Kepada Bapak Ibu semua, sehat-sehat selalu, dan juga Dokter Setio, terima kasih banyak untuk informasinya. Jangan bosan-bosan Dok, berbagi ilmunya sama kita ya Dok ya. Jadi kita jumpa lagi di 2 minggu ke depan ya Dok. Terima kasih banyak. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.